5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak kelas 2A. Salam sehat untuk kalian semua. Hari ini hari Kamis, kita akan belajar tentang tematik tema 6, subtema 2, tentang merawat hewan di sekitar kita, pembelajaran 4 sampai 6. Ya, disiapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Dan tidak lupa kita berdoa sebelum belajar agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Oke, kita siap untuk belajar. Anak-anak, perhatikan gambar di layar. Ayah memelihara burung merpati. Benny memelihara ayam. Setiap sore, ayah dan Benny memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap. Burung dapat terbang tinggi, sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Anak-anak, coba kalian perhatikan gerak sayap burung saat terbang. Bagaimana gerak sayapnya? Burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang. Nah, ini gambar ada beberapa burung sedang terbang. Ya, lihat. Mereka mengepak-ngepakkan sayapnya agar dapat terbang tinggi di udara. Anak-anak, coba kalian sekarang perhatikan gerak ayam saat mengejar Benny. Apakah ayam memiliki sayap yang panjang? Iya. Dan apakah sayap ayam mengepak saat berlari? Betul, ayam mengepak-ngepak sayapnya saat Berikutnya, coba anak-anak perhatikan gerakan Benny memberi makan ayam. Dia mengambil makanan dari dalam kotak, lalu dia menebarkan di antara ayam-ayam. Anak-anak, ini ada bacaan menggunakan tulisan tegak bersambung. Yuk kita baca sama-sama. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Kandang ayam selesai dibuat. Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Pada bulan April, pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Anak-anak, dari bacaan tadi diingat awal kalimat menggunakan huruf besar, nama bulan menggunakan huruf besar. Nah, di cerita itu jadi semua ayamnya ada berapa? Pertama, ayam mempunyai 2 ayam. Terus ayamnya menetas 6. Jadi 2 ditambah 6, 8. Setelah itu ayam membeli 2 ayam lagi. Berarti 2 ditambah 6 ditambah 2. Ya, pintar. Berarti jumlahnya 10. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi coba ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada bacaan tadi? Bulan apa saja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Pintar. Sekarang ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan? Coba nama-nama bulan yang tidak ada pada bacaan, yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Pintar. Anak-anak, berikut adalah
nama-nama bulan dalam satu tahun. Dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Ya, yang pertama bulan apa? Ya, bulan Januari. Bulan kedua adalah bulan Februari. Bulan ketiga adalah bulan Maret. Bulan keempat adalah bulan April. Pintar. Bulan kelima bulan Mei. Bulan keenam adalah bulan Juni. Bulan ketujuh bulan Juli. Bulan kedelapan adalah Agustus. Bulan kesembilan, bulan ke-10 adalah bulan Oktober. Bulan ke-11 November. Dan bulan ke-12 adalah bulan terakhir, yaitu bulan Desember. Anak-anak, saat penulisan nama bulan, ingatlah untuk menggunakan huruf kapital seperti saat penulisan nama hari dan awal kalimat. Anak-anak, Miss berikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital yang benar dan tanda baca yang benar. 1. Eko lahir pada bulan November. Citra lahir pada bulan Juli. Heru lahir pada bulan April. Gea lahir pada bulan Oktober. Beni lahir pada bulan Februari. Ini contohnya. Diperhatikan awal kalimat nama bulan dan setelah penulisan anak-anak perhatikan bacaan di layar. Yuk kita baca sama-sama. Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo. Ibu bersiap membuat kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula, coklat, dan mentega untuk membuat kue yang enak. Bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbangan seperti gambar berikut. Timbangan kue. Ibu membutuhkan 250 gram telur. Ibu mengukur menggunakan timbangan dapur atau timbangan kue. Berapakah angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan? Apakah angkanya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan? Ya, lihat ada ke angka 1, 2, 3, 4, 5. 5 strip berarti berlebih karena kalau 5 strip yaitu 500 gram. Harusnya 2 strip setengah. Ya, berarti harusnya diapakan? Ya, berarti yang harus dilakukan ibu adalah menambah telur pada timbangan atau mengurangi tadi yang Miss katakan. Ya, dikurangi separuhnya karena ibu hanya membutuhkan 250 gram. Sedangkan yang ibu taruh itu 500 gram. Lihat jarumnya. Setiap satu strip itu bernilai 100. Jadi yang dibutuhkan 250 gram. Nah, tadi telurnya sudah ditimbang. Selain telur, ibu membutuhkan bahan-bahan lain. Perhatikan resep berikut. Ada tepung terigu 300 gram, ada gula 200 gram, mentega 150 gram, coklat 100 gram. Perhatikan gambar bahan di atas timbangan berikut. Lingkari bahan kue yang sesuai dengan anak-anak. Coba kalian cermati jarum jam pada timbangan tepung terigu. Ya, timbangan yang pertama jumlahnya itu berapa? 500 gram karena stripnya sampai yang kelima. Sedangkan yang gambar kedua yaitu jumlahnya 1, 2, 3 ya, 300 gram. Yang dibutuhkan yaitu 300 gram. Berarti yang mana yang dilingkari? Ya, yang sebelah kanan. Selanjutnya yang akan ditimbang yaitu gula. Gula itu yang dibutuhkan 200 gram. Ya, kalian lihat jarum pada timbangan pertama itu 200 gram. Timbangan yang kedua 100 gram. Berarti yang dilingkari yang sebelah kiri.
Selanjutnya kita akan menimbang mentega. Mentega dibutuhkan 150 gram. Ya, kalian perhatikan jarum timbangan yang kanan berjumlah 200 dan yang kiri adalah 150, berarti yang dilingkari sebelah kiri. Dan yang terakhir adalah coklat. Ya sebelah kanan karena jumlahnya 100 gram. Sampai di sini anak-anak bisa memahami? Ya, belajar kembali di rumah. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran tentang tata tertib di perpustakaan di sekolah kamu, di sekolah kita ya. Apa saja tata tertib yang berlaku? Anak-anak, Miss berikan beberapa contoh peraturan yang berlaku di perpustakaan. Di antaranya yaitu 1. Mengembalikan buku tepat pada waktunya. 2. Tidak makan dan minum saat berada di perpustakaan. Ketiga, tidak berisik saat berada di perpustakaan. Yang keempat, merawat atau menjaga buku yang dipinjamkan. Itu adalah contoh dari peraturan yang berlaku di perpustakaan. Jadi, kalian harus memahami saat berada di ruang perpustakaan. Anak-anak, ini ada contoh anak-anak yang mentaati peraturan di sekolah. Yuk kita baca sama-sama bacaan di layar. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaan. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Bayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang sedang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang. Nah, anak-anak, lihat perhatikan bacaan tadi di awal, setiap di awal kalimat mempergunakan huruf kapital, nama orang menggunakan huruf kapital. Nah, dari bacaan ini pun kita bisa melihat Siti dan Bayu adalah anak-anak yang mentaati peraturan sekolah. Sedangkan Udin dan Beni itu tidak mentaati peraturan di sekolah. Dan Udin dan Bayu adalah perbuatan yang tidak benar atau tidak baik. Nah, anak-anak, dari cerita tadi terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam bacaan di atas? Ayo diingat-ingat, siapa? Ada Lani, ada Beni, Siti, Udin. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menulis nama orang. Kalian harus ingat itu ya. Nah, sekarang kita akan menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar dan menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan juga tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh dari Miss. Membaca, Susi, cerita, buku. Ya, kita susun yuk menjadi kalimat yang benar. Susi membaca buku cerita. Awal kalimat dan nama orang menggunakan huruf besar yaitu Susi. Dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Coba anak-anak, yuk kita berlatih. Perhatikan nomor 1. Ibu mengerjakan Lani PR membantu. Coba kita susun menjadi apa? Ya, ibu membantu Lani mengerjakan PR.
Ibu I-nya menggunakan huruf kapital dan nama orang menggunakan huruf kapital yaitu Lani. Dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Lanjut di nomor 2. Datang ke sekolah Udin dan Bani tepat waktu. Kita susun menjadi kalimat yang benar. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Ya, awal kalimat dan nama orang menggunakan huruf kapital. Udin dan Beni. Beni nama orang juga menggunakan huruf kapital. Setelah itu di akhir kalimat menggunakan tanda 3. Dayu suka mencontek tidak? Ya. Dayu tidak suka menyontek. D-nya huruf kapital. Nomor 4. Berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Menjadi Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Awal kalimat dan nama orang menggunakan huruf kapital dan akhir kalimat menggunakan tanda titik. Nomor 5. Boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Ya, disusun menjadi Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Anak-anak, berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Takut kena meja atau barang-barang lain di dalam kelas. Anak-anak, banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti ya. Perhatikan gerak anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Ya, dia tidak berpindah tempat. Karena dia berlarinya hanya di tempat saja. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Ya, hanya sebatas diangkatnya tumit saja. Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali. Dicoba di rumah ya, agar sehat. Perhatikan gerakan anak pada gambar kedua ini. Apakah dia berpindah tempat? Tidak. Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Setinggi lutut. Lakukan gerakan lain di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Dicoba di rumah. Selanjutnya, perhatikan gerak anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Ya, berpindah tempat. Kemana arah berlari anak pada gambar? Dari start sampai ke finish. Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Ya, berpindah tempat. Kemana arah berlari anak pada gambar? Ya, dia zigzag dari depan ke belakang dengan berzigzag. Anak-anak lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Nah, kalian bisa mencoba 4 gerakan tadi ya. Ada yang berlari di tempat, berlari ke depan, dan zigzag. Lanjut, ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang ngobrol, sedang Beni melihat ikan di dalam kolam. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kata Siti. Betul sekali Siti, jawab Dayu. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan.
kata Benny. Aku juga setuju denganmu, Benny. Ikan di kolam ini juga harus dirawat, jawab Dayu. Nah, itu tadi percakapan antara Siti, Dayu, dan Benny. Ayo berdiskusi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Ya, karena kamu sedang belajar di rumah, berdiskusinya dengan Miss saja. Oke, nomor 1. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nomor 2, jawablah pertanyaan berikut dengan Miss saja ya. Nomor 2, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena menyebabkan lingkungan menjadi kotor. 3. Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Diapakan? Yo, siapa tahu? Ya, mengingatkannya dan menegurnya dengan sopan. 4. Sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Apa saja hal penting dalam cerita tadi? Siapa yang menyimak ceritanya? Ya, pertama, selalu mentaati peraturan. Kedua, mengingatkan teman yang melanggar peraturan. Nomor 5, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan. Ya, pada, Siti. Pada itu awal kalimat, Siti nama orang, Dayu juga, Benny di. Aku, jadi, betul, selain, ikan, Edo, itu, oh, baiklah, maafkan. Ya, di awal kalimat dan nama orang menggunakan huruf kapital. Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada 1. Awal kalimat, 2. Nama orang. Selanjutnya, ayo berlatih. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Coba kalian perhatikan dan cermati kotak berikut. Lihat, mencoret tembok kelas. Mana? Ya, itu boleh nggak dilakukan? Tidak boleh. Itu yang melanggar peraturan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, yang mana? Ya, yang bawah. Bolehkah dilakukan? Ya, baik, sangat baik dilakukan. Itu boleh dilakukan. Selanjutnya, melaksanakan tugas piket kelas. Yang mana? Yang paling atas. Itu boleh dilakukan atau baik dilakukan di sekolah. Anak-anak, ayo kita mengamati. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kg pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini, yaitu pakai timbangan pasar. Berikutnya, setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ini adalah contoh timbangan kue. Anak-anak, ayo berdiskusi. Manakah yang lebih berat? 1 kilogram pepaya ataukah dengan 200 gram biji jagung? Dan timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Perhatikan tulisan di dalam kotak. Nah, lihat, 1 kilo sama dengan 100 tambah 100 itu sampai 10 kali, atau 100 dikali 10 sama dengan 1000 gram. Nah, timbangan besi biasanya dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Sedangkan timbangan biasa atau timbangan kue untuk menimbang benda yang lebih ringan.
Anak-anak, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai, kilogram kah atau gram kah? Lihat, berat semua kentang di samping adalah 2 kg atau 200 gram. Banyak ya, berarti ada 2 kg. Berikutnya, semangkuk tepung memiliki berat hanya semangkuk. Berarti 500 gram karena cuma sedikit. Ya, selanjutnya, yuk kita perkirakan lagi. Ibu membeli titik-titik ikan. Kira-kira 1 kilogram atau 100 gram? 1 kilogram karena ikannya banyak. Berikutnya, berat coklat di samping. Coklatnya hanya sedikit. Berarti berapa? 200 gram. Tidak mungkin 2 kilo karena sedikit. Nah, gambar berikutnya. Ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Telurnya banyak. Berarti gram atau kilo? Ya, kilogram. 1 kilogram. Berikutnya, berat mangkok nasi. Hanya semangkuk. Berarti 25 kilogram atau 250 gram. Ya, 250 gram. Nah, terlihat ya, ini gram itu untuk yang ringan dan kilogram untuk yang berat. Oke anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Ayo kita renungkan. Kamu jawab ya pertanyaannya di buku PS. Nomor 1, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Kedua, tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menulis kalimat. Berikan dan serta contohnya. Ketiga, apakah yang paling kamu sukai dalam pembelajaran hari ini? Ya, jawab jujur ya. Nomor 4, apakah yang menurutmu paling sulit dalam pelajaran hari ini? Ya, kamu harus tulis dengan sejujur-jujurnya agar Miss tahu kamu sudah bisa atau belum. Sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Bye.